Konnichiwa minasang, di video kali ini kita akan membahas buku Marugoto A2. Di bagian pertama, teman-teman diminta untuk mendengarkan audio terlebih dahulu, dan di sini teman-teman diminta untuk mengidentifikasi dari gambar itu kira-kira kegiatan yang dilakukan itu apa. Dan di sini jawabannya sudah ada, teman-teman tinggal mendengarkan lagi kira-kira jawabannya sudah tepat atau belum. Mari kita dengarkan audionya bersama. 趣味はクラシックを聞くことです。1、文字と言葉。1、聞いてチェックしましょう。1、料理を作ります。2、外国語を勉強します。3、切手を集めます。4、電車の写真を撮ります。5、クラシック音楽を聴きます。6、サッカーの試合を見ます。Nah, itu tadi audio yang baru saja kita dengarkan. Dari audio tadi kita bisa menyimpulkan ya beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada Ryo tsukurimasu, membuat makanan. Kemudian ada Gaiko kugo o benkyou shimasu, dan lain sebagainya. Dan dari jawaban-jawaban ini kita bisa menyimpulkan bahwa nantinya kita akan banyak bertemu dengan kata-kata kerja seperti tsukurimasu, benkyou shimasu, atsumemasu, torimasu, dan lain sebagainya. Di bagian selanjutnya, teman-teman diminta lagi untuk mendengarkan audio. Di audio ini, teman-teman akan diminta untuk menjawab kira-kira dari jawaban pertanyaan 1 sampai 3. Di sini udah ada pilihannya A sampai E, itu kira-kira yang tepat apa. Mari kita dengarkan audio berikut ini. 2、聞いてチェックしましょう。1、お菓子を作ります。人形を作ります。2、コインを集めます。人形を集めます。3、ホールでオペラを見ます。演劇を見ます。 Nah, itu tadi audionya. Dari soal nomor 1 dan 3 kita bisa menyimpulkan ya, kalau dia itu kata kerjanya tsukurimasu, itu hal-hal yang bisa dilakukan itu bisa okashi, bisa juga ningyo, kemudian ada juga atsumemasu, mengumpulkan, bisa koi no atsumemasu, atau mungkin ningyo o atsumemasu. Kemudian kalau untuk kata kerja mimas, itu bisa untuk opera o mimas atau engeki o mimas. Selanjutnya di audio bagian 3, teman-teman diminta untuk mendengarkan audio kemudian menjawab di bukunya masing-masing jawaban nomor 2 dan 3. Dan sama halnya seperti yang saya sampaikan tadi, di sini sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman tinggal hanya mendengarkan audionya lagi ya. Mari kita dengarkan audionya. 3、聞いて書きましょう。1、趣味。2、音楽が好きです。3、サッカーの試合。Nah, itu tadi audionya untuk Moji Kotoba bagian ketiga. Yang pertama itu ada shumi yang artinya hobi, kemudian ada ongaku nga suki desu yang artinya suka musik, dan yang terakhir itu ada saka no shiai, pertandingan sepak bola. Nah, ini tadi kesimpulan dari beberapa bagian yang sudah kita bahas sebelumnya. Di bagian ini kita akan banyak belajar tentang kata kerja dalam bahasa Jepang. Adapun kata kerja dalam bahasa Jepang sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan.
Yang pertama ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang pertama kita akan bahas dulu golongan 1. Adapun golongan 1 itu biasanya identik berakhiran dengan u, su, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Nah, di sini teman-teman bisa menghafal ya akhiran-akhiran dari kata kerja yang ada yang berakhiran u, su, dan sebagainya. Kemudian untuk golongan 2 itu identiknya berakhiran iru dan eru. Untuk golongan ketiga, biasanya golongan ketiga ini bersifat anomali atau perubahannya itu tidak teratur. Jadi biasanya kata kerja golongan 3 ini harus benar-benar dihafal, yaitu kuru dan suru. Konteks dalam bahasa Jepang itu biasanya direpresentasikan melalui perubahan kata kerja. Nah, itu ada berupa kata kerja bentuk formal atau biasa yang udah kita pelajari di buku Katsudo yang A1 itu biasanya kita selalu bertemu dengan bentuk mas. Kemudian kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk lampau atau ta, dan kata kerja bentuk negatif atau nai. Kalau teman-teman pernah dengar ada kata janai dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas secara lebih detail lagi perubahan bentuk kerja kata kamus golongan 1. Contohnya di sini kaimas. Kaimas sendiri itu kita ubah menjadi kau. Nah, perubahannya sendiri itu kita tinggal mengubah bentuk mas. Kemudian, kata huruf sebelum mas, yaitu i di sini, kita ubah ke huruf yang di bawahnya. Jadi kalau dalam tabel hiragana sendiri itu kan huruf setelah i itu kan adalah u ya, maka kita ubahnya jadi kau. Nah, contohnya lagi biar teman-teman makin mengerti ya maksudnya. Masnya kita hapus, kemudian huruf sebelum mas itu ada chi. Nah, sesuai dengan tabel hiragana, setelah chi itu adalah su, jadinya matsu. Nah, kira-kira sampai sini udah mulai paham ya polanya dan bagaimana perubahannya. Mari kita lanjut ke contoh yang nomor 3 lagi biar semakin paham. Norimas. Norimas sendiri, masnya kita hapus dulu, kemudian huruf sebelum mas itu adalah ri. Nah, ingat di dalam tabel hiragana setelah huruf ri itu adalah ru, maka jadinya noru. Nah, begitupun juga yang selanjutnya ada sobimas, shinimas, nomimas, dan lain sebagainya. Itu perubahannya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah, pertama-tama kita harus menghapus bentuk masnya, kemudian huruf sebelumnya kita ubah ke dalam bentuk perubahan di dalam tabel hiragana. Jadi kalau i, kata setelah i itu adalah u, maka jadinya kau. Nah, kira-kira di perubahan bentuk kerja golongan 1 ini teman-teman bisa paham ya. Selanjutnya kita lanjut ke perubahan bentuk kamus kata kerja golongan 2 dan 3. Golongan 2 sendiri itu perubahannya cukup mudah sekali. Teman-teman nggak perlu hafal dan lain sebagainya karena perubahannya cukup gampang. Kita tinggal menghapus bentuk mas, kemudian tambah ru. Contohnya mimas menjadi miru, okimas menjadi okiru, nemas menjadi neru, dan selanjutnya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di golongan ketiga itu bentuknya anomali atau perubahannya itu tidak tetap dan nggak ada polanya sama sekali. Jadi memang benar-benar harus dihafal. Contohnya, di sini ada bentuk ada kata kimas. Nah, kimas itu kita ubah menjadi kuru. Nah, ini perubahannya saya pun nggak tahu ya bagaimana. Yang pasti ini teman-teman harus hafal. Contohnya lagi, benkyo shimas menjadi benkyo suru. Ada lagi sokuchi shimas jadi sokuchi suru. Shimas menjadi suru. Nah, jadi bentuk golongan 3 ini harus benar-benar dihafal ya teman-teman.
Selanjutnya, di sini teman-teman akan mendengarkan audio lagi ya. Di sini teman-teman diminta untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Dan kira-kira itu bentuknya apa? Sesuai dengan yang udah kita pelajari dalam perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Jepang. Mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu. 2-1、聞いてチェックしましょう。1、私の趣味は音楽を聴くことです。電車の中でよく J-POP を聴きます。2、私の趣味は外国のコインを集めることです。兄と一緒に集めています。3、私の趣味は外国語の勉強です。今、日本語を勉強しています。 Nah, itu tadi audio yang baru saja kita dengar. Di soal-soal ini, kita udah mulai menemukan ya bentuk-bentuk kata kerja yang tadi kita pelajari. Contohnya nomor 2, itu jawabannya ada yang A, yaitu atsume rukoto desu. Atsume rukoto desu, yaitu mengumpulkan. Kemudian ada lagi yang nomor 3, itu ada bentuk shiteimasu. Tapi bentuk shiteimasu ini belum kita temui sih. Mungkin kita akan menemukan di bagian selanjutnya. Selanjutnya di sini teman-teman diminta mendengarkan audio lagi. Sebelumnya jika teman-teman ingin mencoba untuk menjawab sendiri, silakan dijawab sendiri dulu, baru teman-teman lihat video ini untuk melihat apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Mari langsung aja kita dengarkan audionya. 2-2、聞いてチェックしましょう。趣味は何ですか1、演劇を見ることです。2、外国語を勉強することです。3、お菓子を作ることです。4、切手を集めることです。 Oke, itu tadi audio yang baru aja kita dengarkan. Selanjutnya, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini teman-teman juga diminta untuk mendengarkan audio. Ya, di audio di bagian ini, kira-kira jawaban yang tepat apa dari nomor 1 sampai 4. Kalau teman-teman mau coba jawab sendiri, boleh banget. Kemudian nanti boleh lihat video ini, jawaban yang benar apa. Mari kita dengarkan audio berikut ini. 2-3、聞いてチェックしましょう。1、シンさんの趣味は外国のコインを集めることです。2、キムさんの趣味は旅行と外国語を勉強することです。3、カーラさんの趣味はオペラを見ることとお菓子を作ることです。4、ヤンさんの一番の趣味はサッカーの試合を見ることです。 Nah, di sini ada beberapa tugas buat teman-teman. Tadi kan kita udah belajar beberapa hal ya tentang shumi dan juga mengubah bentuk kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada tugas di mana teman-teman bisa mengubah gambar-gambar ini menjadi sebuah kalimat yang menyatakan hobi. Shumi wa nan desu ka? Jadi kalau ini contohnya tidur. Tidur itu kira-kira kita ubahnya ke dalam bentuk hobi itu gimana? Kemudian kalau misalnya menyanyi itu gimana? Kalau misalnya main game gimana? Dan sampai yang terakhir itu berjalan-jalan ya. Buat teman-teman yang udah selesai nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar salah satu hobi teman-teman yang ada di gambar ini apa. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini.